Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kalangan pesepeda profesional, ukuran sepeda yang lebih kecil 1 hingga 2 nomor saat ini menjadi tren. Misalnya Peter Sagan dengan tinggi 182 cm menggunakan sepeda spesialis S-Works Tarmac SL7 dengan ukuran frame 56. Padahal berdasarkan panduan ukuran dari spesialis, untuk tinggi 180 hingga 188 cm, ukuran frame yang ideal adalah 58. Peter Sagan menggunakan sepeda dengan ukuran 2 nomor lebih kecil. Andai kita pesepeda rekreasi yang menggunakan frame sepeda yang lebih kecil dari rekomendasi pabrikan, ada saja yang berkomentar, ini orang tidak tahu ukuran sepeda. Tetapi kalau yang melakukannya seorang pesepeda profesional, orang-orang tidak berkomentar apapun. Nah, muncul pertanyaan pada diri kita, pengguna sepeda, apa sih maksud pesepeda profesional menggunakan frame yang lebih kecil? Jawaban singkatnya adalah, frame yang lebih kecil memberikan beberapa manfaat terkait kinerja dan penanganan. Tetapi bila ukuran frame terlalu kecil, kita mungkin akan kehilangan keunggulan tersebut. Berikut ini manfaat yang bisa kita dapatkan dengan frame yang lebih kecil dari rekomendasi. Frame lebih kaku. Ada satu hal yang sudah kita maklumi bersama. Semakin panjang suatu batang, maka akan semakin lentur. Dan semakin pendek suatu batang, akan semakin kaku. Demikian juga dengan frame sepeda. Frame dengan ukuran yang lebih kecil, berarti kita akan mendapatkan frame yang lebih pendek. Sehingga tingkat kekakuan frame sepeda kita akan semakin tinggi. Memang ada efek positif negatifnya menggunakan frame yang lebih kecil, frame yang lebih kaku. Kebanyakan pesepeda merasakan bahwa frame yang lebih kaku memberikan penanganan yang lebih baik. Di samping itu, daya atau power yang dikerahkan lebih efisien. Tidak terbuang karena kelenturan frame. Tetapi efek negatifnya, frame yang lebih kaku tidak menyerap guncangan dengan baik. Sehingga kita akan lebih merasakan benturan dan getaran saat bersepeda. Apalagi bersepeda di jalan dengan permukaan yang kasar. Di samping itu, frame yang kaku tentunya akan lebih rentan patah, terutama di dekat head tube dan seat tube, karena kelenturannya yang minimal. Lebih responsif. Bila kita membandingkan geometri sepeda balap atau performance dengan sepeda ketahanan atau endurance, maka sepeda balap memiliki wheelbase yang lebih pendek, sehingga sepeda bisa lebih agresif. Nah, sepeda dengan ukuran frame yang lebih kecil, wheelbase-nya akan lebih pendek dibandingkan ukuran yang lebih besar. Sehingga bisa dikatakan frame yang lebih kecil akan lebih agresif atau kemudian akan lebih responsif. Kita dapat merespon dengan cepat dan berbelok lebih tajam. Tetapi peningkatan responsivitas ini juga akan membuat sepeda menjadi kurang stabil. Kita harus siap menghadapi medan yang sulit. Ringan. Bagi pesepeda rekreasi, selisih 1 hingga 2 kg dari bobot sepeda memang tidak terlalu terasa. Tetapi bagi pesepeda kompetitif, apalagi berlomba di jalur yang ada tanjakannya, selisih beberapa ons saja mempengaruhi hasil perlombaan. Nah, kita pasti bisa menduga, semakin kecil frame, maka bobotnya pun akan semakin ringan. Traksi yang lebih baik. Frame dengan ukuran yang lebih kecil akan memiliki jarak efektif top tube yang pendek pula. Dan bila digunakan oleh pesepeda yang seharusnya menggunakan ukuran yang lebih besar, maka pesepeda mau tidak mau harus menggunakan stem yang lebih panjang agar jangkauan proporsional. Stem yang panjang membuat tekanan pada ban depan akan semakin besar. Dan ini sangat menguntungkan ketika bersepeda di tanjakan, yang kadang-kadang membuat ban depan seakan terangkat. Di samping itu,
Jarak wheelbase yang pendek menyebabkan jarak antara titik tengah roda belakang dan titik tengah bottom bracket juga pendek. Jarak yang pendek ini memberi kita lebih banyak traksi dan daya ungkit di bagian roda belakang saat mendaki. Rem yang lebih pendek juga membantu mengarahkan lebih banyak tenaga ke roda belakang, memungkinkan kita mengayuh lebih efisien saat menanjak. Lebih aerodinamis. Rem yang lebih kecil hadir dengan heat tube yang lebih rendah, sehingga menghasilkan tingkat tumpukan atau frame stake yang lebih pendek. Frame stake adalah jarak vertikal antara bottom bracket sepeda dan bagian atas heat tube. Sedangkan ketinggian sadel pesepeda tetap, walaupun menggunakan frame yang lebih kecil. Sehingga selisih jarak antara ketinggian sadel dan ketinggian handlebar akan semakin besar. Dan ini memungkinkan kita bersepeda dalam posisi yang lebih membungkuk, lebih aerodinamis. Di samping itu, frame yang lebih kecil biasanya dilengkapi dengan crank arm yang lebih pendek. Crank arm pendek membuat jarak antara garis vertikal heat tube ke permukaan sadel akan semakin lebar karena menyesuaikan ketinggian sadel yang ideal. Bagaimana mengetahui frame terlalu kecil? Walaupun banyak manfaat yang kita dapatkan dari frame yang lebih kecil, tetapi bila terlalu kecil, manfaat tersebut tidak akan kita rasakan. Kita akan menyadari jika frame sepeda terlalu kecil setelah kita kembali dari perjalanan. Sepeda yang lebih kecil akan memaksa kita duduk lebih ke depan. Kita akan lebih sering mencondongkan tubuh ke arah depan dan lebih sering berdiri, yang membuat lengan kita lebih berat. Jarak wheelbase yang lebih pendek juga membutuhkan lebih banyak upaya untuk menempuh jarak yang sama, yang berarti kita akan mengayuh lebih berat. Jika kita menyadari bahwa lengan dan kaki kita lebih sakit dari biasanya setelah perjalanan jauh, frame-nya mungkin terlalu kecil. Frame sepeda yang terlalu kecil juga bisa membuat sepeda tidak nyaman untuk dikendarai. Jika kita merasa canggung atau sempit, frame-nya mungkin terlalu kecil untuk tinggi badan kita. Berapa ukuran frame sepeda ideal kita? Ukuran yang disarankan untuk frame sepeda didasarkan pada tinggi badan kita. Untuk menemukan frame dengan ukuran yang tepat, mulailah dengan berdiri dengan kaki terbuka, seperti saat mengayuh sepeda. Ukur insim kita, yaitu jarak dari lantai ke selangkangan. Bergantung pada gaya sepedanya, kita bisa menggunakan ukuran frame berikut sebagai aturan umum. Acuan umum frame biasanya adalah panjang seat tube, yaitu jarak antara bottom bracket ke ujung seat tube. Sepeda jalan raya 70% dari insim. Sepeda gunung 66% dari insim. Sepeda kota 68,5% dari insim. Atau bisa juga dengan memanfaatkan tabel ukuran frame dari pabrikan yang biasanya memuat informasi tinggi atau insim pesepeda tertentu untuk ukuran frame tertentu. Cara menyesuaikan frame. Idealnya, ukuran sepeda harus menyesuaikan postur pesepeda. Tetapi kondisi ini hanya bisa kita lakukan untuk sepeda custom. Sedangkan untuk sepeda yang diproduksi secara massal, mau tidak mau, kita harus menyesuaikan ketinggian sadel, stem, dan lain-lain. Dahulu, pesepeda profesional, sepeda yang digunakan untuk acara lomba dibuat khusus. Ukurannya menyesuaikan postur tubuh mereka. Tetapi karena pertimbangan komersial, sponsor hanya menyediakan sepeda dengan ukuran yang mereka produksi. Sudah tidak disesuaikan lagi dengan postur pesepeda. Ukuran frame yang optimal yang ditawarkan produsen untuk tinggi tertentu biasanya menggunakan heat tube yang lebih panjang, sehingga frame stake yang dihasilkan sepeda tersebut akan lebih tinggi. Tingginya frame stake ini rata-rata tidak disukai oleh pesepeda profesional. Oleh karena itu, mereka lebih memilih ukuran frame yang lebih kecil. Frame yang lebih kecil dipilih untuk mendapatkan kesesuaian aerodinamis yang lebih baik, dengan tetap menggunakan frame yang diproduksi massal oleh produsen. Penyesuaian yang fleksibel.
Frame yang lebih kecil memungkinkan kita untuk lebih banyak kesempatan menyesuaikan ukuran sepeda, sehingga sesuai dengan postur tubuh kita. Misalnya, untuk menambah aspek aerodinamis dan traksi ban, pesepeda profesional akan lebih memilih menggunakan stem panjang dibandingkan frame yang sudah panjang dari sananya. Penyesuaian panjang stem bisa lebih fleksibel dibandingkan menyesuaikan panjang frame reach atau jangkauan, sehingga memungkinkan pesepeda menempuh medan yang berbeda yang membutuhkan jangkauan yang berbeda tanpa harus berganti frame sepeda. Aspek lain yang dapat disesuaikan adalah saddle. Banyak pesepeda profesional memiliki tulang paha yang panjang, sehingga membutuhkan ruang dan ketinggian untuk mengayuh secara efisien. Untuk mengimbangi frame yang kecil, beberapa pesepeda menggunakan saddle dengan kemunduran besar, yang memungkinkan mereka mendorong saddle ke belakang secara signifikan. Di samping itu, frame yang lebih kecil membuat jarak antara top tube dengan permukaan saddle akan lebih jauh, dan efeknya, setidaknya secara teori, akan menurunkan risiko cedera kontak frame karena lebih jauh dari tubuh. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.